satu yang beranggotakan Ade Nur Fatimah Suhud SPD, yaitu saya sendiri sebagai ketua. Dan yang kedua ada Ibu Ambun Sari Sirait SPDI. Yang ketiga ada Ibu Aisyah SPDI. Dan yang keempat ada Bapak Amusen Hasibuan SPDK. Dan yang kelima ada Bapak Ahmad Sofian SPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan menampilkan hasil video aksi bela negara yang bertemakan tangkal hoaks mulai sekarang. Adapun pengampu materi kali ini yaitu Bapak Dr. Hieronimus Godang SPD MSI dan lembaga penyelenggara yaitu BPSDM Provinsi Sumatera Utara yang bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara. Tindakan yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menangkal hoaks yaitu periksa data. Maksudnya, data yang kita peroleh harus kita perhatikan dari mana berita itu berasal dan dari mana sumbernya. Sebaiknya jangan mudah percaya apabila informasi berita tersebut berasal dari opini masyarakat. Kemudian perhatikan juga keberimbangan berita. Jika cuma dari satu sumber, kita tidak bisa menyatakan bahwa berita itu benar. Yang perlu diperhatikan lagi ialah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta atau opini. Seperti yang kita ketahui, kalau fakta itu ialah peristiwa yang benar terjadi dengan kesaksian dan bukti yang konkret. Sementara opini adalah pendapat atau kesan dari para penulis berita sehingga bersifat subjektif. Cara menangkal hoaks yang kedua adalah dengan cara mengecek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto ataupun video. Namun, kamu bisa mengecek keaslian foto dengan mesin pencari Google Image dengan mengklik tautan image.google.com. Dengan mengunduh atau simpan foto yang ingin dilakukan pencarian atau salin URL foto tersebut jika ada. Lalu, copy URL gambar tersebut atau unggah fotonya dan klik pencarian, maka akan keluar hasilnya. Dengan begitu, kamu bisa membandingkan hasilnya dan menarik kesimpulan apakah foto tersebut asli atau bohong. Baiklah, untuk cara menangkal hoaks yang selanjutnya yaitu ikut grup diskusi. Teman-teman sekalian, menurut Irwan di bukunya pada tahun 2007, diskusi kelompok adalah suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan yang spesifik. Nah, tujuan ikut diskusi kelompok adalah untuk membahas suatu permasalahan atau tema yang sedang terjadi, sehingga akan mendapatkan kesepakatan bersama. Nah, berkaitan dengan tema kita untuk menangkal hoaks, pada saat ini sudah banyak sekali diadakan forum-forum diskusi kelompok yang membahas mengenai permasalahan ini. Selain itu, di dunia digital, di berbagai platform sosial media seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya, kita banyak menemukan fanpage atau forum diskusi yang membahas mengenai permasalahan ini. Untuk itu, kita dapat ikut berpartisipasi aktif di dalamnya, sehingga kita dapat untuk menemukan informasi-informasi yang benar. Nah, setelah kita mengetahui informasi-informasi yang benar, kita dapat memberitahukannya. Baiklah, selanjutnya cara menangkal berita hoaks adalah hati-hati dengan judul provokatif. Melansir berita kompas.com, berita hoaks sering sekali menggunakan judul yang sensasional yang bersifat provokatif. Isinya pun bisa diambil dari berita resmi, hanya saja diubah-ubah menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki oleh sang pembuat berita hoaks. Tips yang dapat kita lakukan adalah: pertama, cermati judul yang terkesan provokatif. Kedua, cari referensi berupa berita yang sama dari situs lainnya. Poin yang tidak kalah penting dalam menangkal hoaks adalah pentingnya kita mencermati alamat situs. Di mana untuk mencermati alamat situs, perlu kita lakukan yang pertama, cek situs web.
Yang kedua, periksa atau bilah alamat web. Yang ketiga, cek nama domainnya. Yang kemudian, cari tahu usia domain. Dan yang terakhir adalah perhatikan penggunaan tata bahasanya. Demikianlah video rancangan dari kelompok kami. Terima kasih.